Sekali lagi shalom. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang ditutupi dengan masker. Boleh nggak maskernya buka sebentar aja, biar saya melihat wajah Bapak Ibu Saudara yang tersenyum. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Yang mau pakai lagi maskernya boleh. Sudah sangat lama kita tidak berjumpa, tapi saya yakin dan percaya ini adalah waktu Tuhan yang paling baik yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian yang mengatakan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul di dalam anugerah-Nya. Kita mau bersuka cita sebab kita ada hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau siapkan hati kami, tubuh jiwa kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Sebab kami tahu Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, itu semua untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Kau siap melawat setiap kami Bapa. Sembah dan puji beri kata-Mu. Yesus Tuhan ada. Sembah dan puji
kami. Sebelum kami lebih dalam menyembah-Mu Tuhan, saat ini kami mau menyatukan hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mau menyatukan hati kami. Kami mau berdoa buat tempat ini di dalam nama Yesus. Bapa, Kau akan suci kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus, Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap roh yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau usir dari tempat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap hati kami yang keras di hadapan Tuhan, kami mau hancurkan, kami mau patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami hanya mau menyembah Engkau. Kuasai hati kami Bapa, kuasai pikiran kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau meresponi Engkau Tuhan, kami mau meresponi kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan-Mu, Allah yang hidup, Allah yang bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua yang ada pada pagi hari ini. Tak ada satupun dari kami Tuhan yang terlepas dari pengurapan Tuhan, yang terlepas dari lawatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami mengangkatkan kaki kami untuk kami datang ke tempat ini Bapak, kami terlalu yakin dan percaya ada satu hal yang besar, yang luar biasa yang akan Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan baik. Amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Ya Bapak Ibu Saudara, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa setiap hari Jumat jam 7 malam kita ada doa di tempat ini. Dan kita melakukan doa setiap hari Jumat itu sesuai dengan protokol kesehatan. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang kolektor untuk maju ke depan. Kami siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Hanya
Kekuatan kami hanya berasal daripada kami milik
Bapa dalam surga, kami mau tetap diam di hadirat Tuhan. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Tuhan adalah kekuatan dan panji kemenangan bagi kami. Engkau berfirman, Engkau berbicara karena Engkau adalah berjanji kepada kami. Kami gereja Tuhan, kami tetap ada karena anugerah dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, mengurapi sidang jemaat-Mu yang akan mendengar firman-Mu. Kami berdoa, apabila hati pikiran kami masih melayang-layang, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus untuk bungkus tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa Roh Kudus Engkau mengurapi dan mengambil bagian seluruh ruangan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menyucikan, membersihkan kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara jangan duduk dulu. Kasih salamnya begini, lambai tangan. Ya, lambai tangan. Mungkin yang baru hadir nih semenjak online nih, kasih salam. Halo salam gitu ya. Nah gitu. Puji Tuhan. Kalau udah kasih salam baru boleh duduk saudara-saudara. Hari ini firman Tuhan berjudul alam maut tidak akan menguasainya. Itu adalah judul khotbah saya. Alam maut tidak akan menguasainya. Wah, kalau bicara mengenai alam maut, itu adalah satu tema, satu bahasan yang sangat menarik dan mungkin juga menakutkan bagi kita. Apa sih itu yang namanya alam maut? Nah, mari kita akan baca firman Tuhan saudara-saudara di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita mendengar di mana-mana di seluruh muka bumi, di seluruh negara-negara yang ada bahwa gereja menghadapi tantangan. Tantangan apa? Tantangan dalam hal mungkin beribadah. Kalau orang lain ibadah cuma sekali, kalau kita bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kalau suatu ketika mungkin kita ada pertambahan, ibadahnya pagi, siang, dan mungkin nanti sore akan ada ibadah lagi, saudara-saudara. Itu bisa saja mungkin terjadi. Kalau saya lihat saudara-saudara bahwa yang ibadah siang udah mulai banyak lagi. Kemarin agak sedikit, sekarang kelihatannya udah mulai penuh. Malahan tadi pagi kuotanya melebihi saudara-saudara. Kuotanya melebihi dari 45 ditambah 10 berarti 45 ditambah 15 yang melayani. Jadi berapa? 55. Hari ini berapa? Nah, saudara-saudara mulai bertambah. Mulai ada yang tadinya takut-takut untuk beribadah secara offline. Kalau kita menerapkan protokol kesehatan, kita akan terlindung, saudara. Ya, sebenarnya kita harus melakukan protokol kesehatan secara ketat, saudara-saudara. Nah, ini adalah keadaan-keadaan yang di seluruh Indonesia, di seluruh muka bumi, di seluruh negara-negara yang ada di seluruh dunia mengalami masalah ketika gereja sulit untuk beribadah secara offline. Kemarin secara online, tetapi sekarang atas anugerah Tuhan secara offline, secara tatap muka. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa gereja itu milik Tuhan. Gak boleh orang mengklaim, oh gereja itu milik saya, milik keluarga saya, milik hamba Tuhan ini itu dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang mendirikan jemaat itu, yang mendirikan gereja itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi perintis-perintis gereja di gereja A, gereja B, dan seterusnya. Saudara-saudara, hari ini saya akan bicara mengenai gereja. Mengapa saya bicara tentang gereja? Karena isu-isu yang terakhir ini, yang saat ini sedang terjadi di mana-mana, bahwa gereja ini, gereja itu, gereja baik ini, gereja itu, ada yang mulai tutup. Saya nggak tahu kenapa ada yang tutup. Kenapa ya ada tidak ada ibadah lagi? Tadinya ibadah online. Diterusin terus. Kadang-kadang saudara gereja yang sedang merintis atau gereja yang kecil, kalau hamba Tuhan yang bukan seorang yang betul-betul bergumul, betul-betul kuat di dalam Tuhan, akan menghadapi tantangan yang lumayan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa
gereja itu diciptakan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan. Kalau yang namanya Tuhan mendirikan gereja, siapa yang bisa menutupnya? Siapa yang bisa menghancurkannya? Tuhan mengatakan, malahan alam maut tidak bisa menguasai gereja itu. Alam maut yaitu kematian atau kuasa si jahat tidak bisa menghancurkan gereja Tuhan di mana-mana. Gereja Tuhan, kalaupun menghadapi tantangan, kalaupun menghadapi masalah, di sana sini terjadi penutupan, di sana sini terjadi penganiayaan dan sebagainya. Tantangan itu tidak mudah, saudara-saudara, di negara-negara tertentu. Ada 121 gereja mendapatkan izin. Wah, luar biasa. 121 dapat izin langsung dari. Tetapi anugerah Tuhan bahwa gereja di sana adalah gereja yang betul-betul sedang bertumbuh. Walaupun di mana-mana, bukan saja dari unsur-unsur kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga yang paling dan paling luar biasa tantangan gereja yang dihadapi adalah kuasa si jahat, kuasa iblis. Iblis sedang bekerja, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa gereja diciptakan oleh Tuhan, gereja dibentuk oleh Tuhan. Berarti kita sebagai umat Tuhan, kita itu dalam kontrolnya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa iblis berusaha untuk mengkontrol kita, iblis berusaha untuk mengendalikan kita. Salah satunya adalah dengan menerapkan atau menaruh chip di dalam tubuh manusia. Kalau sekarang mungkin kartu apa itu untuk bayar dan sebagainya ya. Dan sekarang orang nggak mau pegang uang cash, pokoknya uangnya uang digital atau uang transfer begitu. Nah ini udah mulai mengarah, saudara-saudara. Ketika sudah tadi masuk pakai pengukur suhu. Nah, saudara-saudara, nanti akan mengarah ke sana. Semuanya digiring oleh kuasa si jahat agar semuanya secara sistem digitalisasi, bahwa semua akan terwujud. Contohnya dulu pernah itu dilakukan kepada anjing atau binatang. Contohnya saudara punya anjing, ditaruhlah chip di kakinya. Anjing saudara kabur kemana-kemana, anjing itu akan ketemu. Karena apa? Karena dalam sistem kendali yang mempunyai atau si pemilik anjing itu. Nah, sekarang manusia kita diterapkan dengan sistem digitalisasi, dengan ditaruhnya chip di tangan atau mungkin di kening. Nanti kalau mau bayar, sistem pembayaran seperti itu. Sekarang sistem pembayaran bukan cash, saudara. Ini adalah keadaan-keadaan yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan. Saudara gereja, saudara juga adalah umat Tuhan. Saudara adalah gereja yang diciptakan, dibentuk, dan didirikan oleh Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Ketika Tuhan berbicara, aku akan mendirikan jemaatku, adalah jemaat orang percaya di seluruh muka bumi. Itu adalah jemaat Tuhan. Apapun merek gerejanya, mereka adalah jemaat, mereka adalah gereja. Dan Tuhanlah yang menciptakan, Tuhanlah yang mendirikan gereja. Saya beritahu kepada saudara, yang pertama bahwa saudara adalah milik Tuhan. Yang kedua adalah, saudara jangan takut, karena saudara diciptakan oleh Tuhan, saudara didirikan oleh Tuhan. Gereja ini didirikan oleh Tuhan, bukan oleh saya, bukan oleh organisasi, saudara-saudara. Tetapi Tuhan atas kehendak Tuhan, aku akan berikan jemaatku, kata Tuhan. Jadi tantangan, masalah, persoalan, keadaan-keadaan yang mengguncang dunia sekarang, saudara nggak perlu takut. Iblis berusaha sedang menteror saudara dengan roh-roh ketakutan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang ada pada diri kita lebih hebat, lebih kuat, lebih dahsyat, lebih berani. Iblis sedang menteror kita dengan rasa takut. Takut untuk ke gereja, takut untuk berkomunikasi. Nanti lama-lama takut bisnis. Saya pernah mengulas tentang renungan dengan judul Tuhan diperlakukan secara tidak adil. Kenapa? Sekarang mall-mall terbuka di mana-mana. Orang pergi main ke mall seenaknya saja, ambil waktu banyak, tetapi tidak ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan alasan takut tidak sebagainya. Tapi kalau ke mall jalan-jalan seharian, oke banget. Kalau ada anak Tuhan melakukan hal seperti itu, berarti mereka memperlakukan Tuhan dengan tidak adil. Kalau pergi ke mall, main jalan-jalan, wah senang banget. Saya tidak melarang kalau saudara pergi ke mana, ke tempat-tempat rekreasi, tapi harus dengan protokol kesehatan yang ketat, saudara. Saudara boleh mau ke puncak, mau ke Bandung dan sebagainya boleh.
Tapi kalau kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, kita terlindung. Tetapi jangan salah. Ada orang yang mulai mengatakan, waduh di gereja saya takut itu. Tapi kalau ke mall, kalau shopping, kalau beli ini itu, keliling-keliling kota satu, kota yang lainnya, semuanya lancar. Tuhan diperlakukan secara tidak adil. Padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan. Aku akan berikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhanlah yang menciptakan gereja. Aku akan berikan jemaatku. Melalui apa, saudara? Yang pertama, melalui perkataan Petrus. Karena perkataan Tuhan itu diawali dengan perkataan Petrus. Diawali dengan pengakuan Petrus yang mengatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Simon ditanya siapa aku ini, lalu Simon dengan tegas mengatakan, engkau Tuhan adalah Mesias, anak Allah yang tinggi. Lalu Tuhan mengatakan, bukan engkau yang mengatakan Simon, tetapi Bapa di surga. Jadi lewat perkataan Simon itulah, waktu itu Simon mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang tinggi. Dan Tuhan mengatakan, dengan pengakuan Simon Petrus, dengan pengakuan Rasul Petrus, maka Tuhan mendirikan umat Tuhan, mendirikan gereja Tuhan. Lalu beberapa tahun kemudian Petrus pernah jatuh menyangkal Tuhan. Tetapi ketika hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, kuasa Allah dinyatakan. Lalu Petrus yang tadinya lemah, letih, lesu, ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dapat kuasa Allah yang luar biasa dari surga. Lalu dia bangkit, lalu dia berdiri, lalu dia khotbah kepada banyak orang. Akhirnya 3.000 orang bertobat, lalu bertambah 2.000 menjadi 5.000 orang yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kelahiran gereja. Dari pengakuan Petrus sampai kepada khotbah Petrus pasca Pentakosta, maka lahirlah gereja Tuhan. Kita adalah gereja Tuhan, dan kita adalah batu-batu yang Tuhan susun. Dalam ayat yang berikutnya kita lihat ada batu karang dan ada batu penjuru. Batu karang itu adalah kita, Petrus. Petrus atau Petros itu adalah artinya batu karang. Tapi di ayat yang berikutnya dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mendirikan gerejanya, maka Tuhan mengatakan, engkau Petrus, lewat pengakuanmu, lewat batu karang ini, saudara adalah batu-batu karangnya Tuhan, tersusun dengan rapi, tersusun dengan kuat. Ada suatu perubahan mengatakan, ada orang yang membangun di atas batu yang kuat, yang kokoh. Yang satu dibangun di atas pasir. Lalu datanglah gelombang, datanglah angin besar. Apa yang terjadi? Kalau rumah yang dibangun di atas pasir hanyut, hancur, terbawa oleh angin. Tetapi Tuhan mengatakan, orang yang membangun di atas batu yang kuat, angin apapun datang melanda, tidak mudah hancur. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan memberikan gambar kepada kita bahwa kita ini dibangun di atas batu karang, dan sudutnya, yaitu batu penjurunya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita dibangun di atas dasar yang kuat, di atas dasar Tuhan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, maka kita harus membangun iman kita, membangun hidup kita, membangun gereja kita, agar kita menjadi gereja yang kuat. Badai topan menerpa kita sekalipun, tetapi karena kita berada di atas bangunan yang kuat, yang kokoh, di atas batu karang yang kuat, maka apapun yang terjadi, keadaan berubah, kita tidak akan berubah. Kita akan kuat, kokoh, dan kita akan bertahan. Yang berikutnya, kalau kita diciptakan oleh Tuhan, suatu fakta kenyataan bahwa kita adalah gereja Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-9, ini adalah ayat yang
sudah terkenal. Mari kita akan lihat bersama-sama. Sengaja ayat-ayat ini dibuat sama saya poin-poin agar saudara menyadari betul-betul betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Orang-orang lain, pengajar-pengajar lain tidak begitu detail, saudara-saudara, bicara tentang pembangun gereja Tuhan, lalu dibangunnya di atas dasar yang kuat. Lalu yang berikutnya bahwa kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita lihat satu-satu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan amin. Amin. Imamat yang rajani. Amin. Bangsa yang kudus. Amin. Umat kepunyaan Allah. Amin. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita terapkan ayat ini untuk diri kita. Sudah punya nama kan? Kamu itu diganti dengan nama saudara. Contohnya, tetapi linglinglah bangsa yang terpilih. Linglinglah imamat yang rajani. Linglinglah bangsa yang kudus. Amin. Mari kita sebutkan nama kita masing-masing ya. Dengan iman saudara-saudara, ini adalah fakta kenyataan bahwa saudara bagian dari gereja Tuhan di seluruh muka bumi. 1, 2, 3. Tetapi Kailah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya ia memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, hakikat, fakta, kenyataan gereja yang ada sekarang ini berdasar dari ayat firman Tuhan. Saudara adalah bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih, saudara-saudara. Bukan orang yang disisihkan, bukan orang yang termarginalkan. Saudara bukan orang seperti sampah. Jangan kita berkata, saya udah gak berarti, saya udah gak beruntung, saya orang yang sial, saya hidup begini-begini saja, saya hidup gak berarti, gak ada apa-apanya, lebih baik aku mati saja Tuhan. Saudara hati-hati, kalau sudah mulai berkata seperti itu, berarti saudara gak punya iman. Karena Tuhan mengatakan bahwa saudara adalah orang yang terpilih. Lalu Tuhan menjadikan saudara imamat yang rajani. Lalu saudara yang mungkin dulu berlumur dengan dosa, Tuhan mengatakan bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan. Lalu kita sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Lalu tugas kita yang berikutnya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Amin. Saudara jangan melakukan hal-hal yang kecil-kecil. Kalau buat Tuhan, sudah katakan Tuhan, karena Engkau yang besar, karena Engkau yang ajaib, buat saya melakukan hal-hal yang besar. Karena Tuhan mengatakan, beritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Ini suatu kebenaran saudara-saudara. Jangan kita memikirkan hal-hal yang kecil. Hari-hari ini, bulan-bulan ini saya berdoa. Saya mengatakan demikian. Tuhan tahu usia saya berapa. Tapi yang penting Tuhan kasih saya umur panjang. Tuhan kasih saya sehat. Dan saya minta satu hal. Tuhan kasih saya visi yang baru. Apa yang Tuhan mau buat saya? Saya katakan Tuhan kasih tahu saya. Tuhan kasih tahu saya. Saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Usia berapapun saya mau lakukan untuk Tuhan. Ada banyak orang-orang yang membuang-buang waktu. Usia begitu saja. Tetapi membuang waktu begitu saja. Tapi saya rindu saudara-saudara. Bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin bukan di sini. Mungkin memikirkan hal-hal yang lain. Pelayanan-pelayanan yang lain. Bentuk-bentuk pelayanan yang lain saudara-saudara. Saya sangat berat hati ketika saya harus susah untuk pergi ke kota di mana kita punya kakak arisan. Saya sangat berat hati. Saya pernah bilang, saudara-saudara, saya ingin ke sana. Sebenarnya saya berwujud, kalau saya punya mobil, saya mau lari ke sana. Mungkin kalau ada mobil, saya mau diam aja di tengah malam. Kalau ada checkpoint, saya udah langsung masuk aja. Bisa tinggal di hotel. Saya sebenarnya udah pikir, saya udah pernah bilang kepada beberapa saudara. Saya kalau ada kenal, saya akan nekat. Hari masih siang Tuhan katakan. Kita ini adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan, kamu yang terpilih, kamu imamat yang rajani, bangsa ini kuduskan, kamu ini milik kepunyaan Tuhan. Hanya Tuhan katakan, lakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar.
punya visi yang baru, pemikiran-pemikiran baru, hal-hal yang mencerahkan pemikiran saya, hal-hal yang luar biasa. Makanya jujur saudara, kalau saya lihat kayak Agnes Mo, ya kalau dia ngomong, wah, dia itu pikirnya bukan dunia tapi mendunia, saudara. Dia nggak mau di satu tahap udah selesai, dia mau ke tahap yang lain. Dulu waktu saya tinggal di satu kota, saya ketemu dengan teman-teman saya. Mereka adalah warga-warga karir. Dia bilang, aku kerja di situ, aku punya gaji sekian. Ada tawaran yang lain, gajinya 5 juta, aku lihat ambil gaji yang 7 juta. Nanti berapa 1 tahun kemudian dia naik lagi dengan gaji yang 10 dan seterusnya. Oh, saya terinspirasi saudara-saudara, walaupun saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saudara, Tuhan mengatakan, beritakanlah, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang besar, bukan yang kecil. Allah kita Allah yang besar, saudara-saudara. Bukan Allah yang kecil. Dia yang menciptakan langit bumi. Dia yang menciptakan saudara sebagai gereja Tuhan. Yakinlah bahwa saudara telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, jangan kita menghabiskan waktu-waktu yang ada dengan percuma. Karena gereja Tuhan sedang terbelenggu dengan berhala-berhala duniawi. Mari kita lihat ada beberapa berhala-berhala duniawi yang ada di sekitar kita, yang membelenggu kita. Inilah berhala-berhala rohani. Berhala-berhala yang mencengkram gereja dan anak Tuhan. Ini adalah berhala-berhala. Mengukurnya gampang. Lebih banyak kita melakukan ini atau lebih banyak kita melakukan untuk Tuhan? Lebih banyak berdoa atau lebih banyak kita melakukan bersahabat dengan ini? Gampang kan? Ya. Opa-opa, oma-oma juga nggak mau kalah. Lebih baik saya pakai handphone yang Android, nggak mau yang cuma telepon doang. Pokoknya yang Android yang bisa akses ini itu, yang punya data dan wah semuanya. Kalau namanya data itu punyanya apa namanya? Kuota. Waduh, itu bayar saudara-saudara. Itu beli. Lebih banyak beli kuota atau lebih banyak kasih kolektor buat Tuhan? Tadi pagi saya bilang mengenai persembahan. Nah, ini yang terakhir, yang terang-terangan adalah gereja setan. Terus, habis, terus. Nah ini, rumah ibadah penyembah iblis Lucifer telah resmi dibuka di Kolombia. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Itulah fakta kenyataan saudara-saudara. Itulah fakta yang ada sekitar kita. Yang mengerjakan itulah kuasa si jahat. Biang keroknya, biang keladinya adalah kuasa si jahat, yaitu iblis. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan alam maut tidak menguasainya. Kebenaran yang berikutnya adalah alam maut tidak menguasainya. Apa itu alam maut? Alam maut itulah pekerjaannya kuasa kegelapan. Iblis dan usaha-usaha yang jahatnya, dosa dan okultisme, penguasa di udara, penyakit-penyakit, kuasa kegelapan, ikatan dunia. Lalu ketika Tuhan mengatakan alam maut tidak bisa menguasai, bagaimana dengan orang-orang yang murtad? Bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Itu adalah pilihannya. Kalau seseorang meninggalkan Tuhan, kalau hari ini kita dengar ada yang murtad dan sebagainya, mereka senang-senang. Padahal buat kita orang yang percaya sudah tertulis di akhir zaman itu yang kudus semakin kudus, yang sesat semakin sesat. Ada banyak orang yang murtad. Firman Tuhan mengatakan ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan gereja di akhir zaman ini. Kita nggak usah aneh, kita nggak usah marah, kita nggak usah bersedih. Ada beberapa orang yang meninggalkan Tuhan, yang beberapa orang yang meninggalkan gereja Tuhan. Kita nggak usah bingung saudara-saudara. Ada banyak orang yang bingung, waduh ada perang, ada gempa dan sebagainya. Ada orang Kristen yang mengalami kebingungan. Kita anak Tuhan nggak usah bingung. Kalau bingung, kalau nggak ngerti, berarti saudara nggak pernah baca firman Tuhan. Yang murtad, ada gempa, ada masalah corona dan sebagainya. Itu sudah tertulis di Alkitab. Jangan bingung saudara-saudara. Tenangkan hati saudara. Karena iblis sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Mari kita lihat apa peperangan kita. Efesus 6 ayat yang ke-10 dan seterusnya.
Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya, Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan pada hari-hari yang jahat. Hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Karena apa? Karena penguasa di udara. Karena si maut itu akan mencengkram kita. Kita gereja anak Tuhan tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami kematian maut di neraka. Hanya orang yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan rohnya kepada iblis, kepada setan untuk dipersembahkan kepada setan. Lalu setan berkata, oh terima kasih kau adalah umatku. Padahal Tuhan katakan kamu adalah umat Tuhan. Sekarang setan mau ambil agar kita jadi pengikut. Lalu bagaimana? Apakah anak-anak Tuhan bisa terhilang? Bisa. Anak Tuhan ada yang ninggalin gereja. Anak Tuhan yang murtad ada yang ninggalin Tuhan. Lalu bagaimana? Ya mereka ikut jalannya. Ikut jalannya, caranya dia dengan keputusannya untuk meninggalkan Tuhan. Berarti kasih karunia tidak ada dalam hidupnya. Saudara-saudara, ini adalah hari-hari yang jahat. Tetapi kita harus berdiri kuat, menyelesaikan segala peperangan yang ada. Karena di sini dikatakan ada 4 peperangan yang kita hadapi. Yang pertama adalah melawan penguasa pemerintah-pemerintah. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa di udara. Lalu yang ketiga, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini. Yang keempat adalah melawan roh-roh jahat di udara. Ada 4 lawan kita. Yang pertama adalah pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah Jokowi, bukan pemerintah ini bukan. Pemerintah itu pemerintah kuasa kegelapan. Kuasa maut itu, saudara-saudara. Jadi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Padahal media-media, sosial media itu memakai alam di udara. Contohnya kalau lemut, waduh, kalau lemut handphone, aduh ini nggak bisa telepon, nggak bisa bermain media sosial. Waduh, lemut. Kita memerlukan yang ada di udara ini. Padahal di udara ini adalah tempat peperangan kita, saudara-saudara. Makanya tadi ada yang sampai terikat, terbelenggu di tangan. Kenapa? Karena itu handphone nggak bisa lepas dari tangan. Ya. Lagi naik mobil pun, handphone di depan, bukan lihat jalan. Yang kedua, lagi naik motor pun, handphone ada di kuping, di sini tempelin. Padahal kemarin saya lihat ada anak kecil yang angus kepalanya, lalu mati, ibunya pegang, nangis, anaknya udah mati, karena ibunya itu nyolokin handphone, ada anaknya sembari nelpon, ceger anaknya mati. Saudara dikasih Tuhan, lawan kita bukan manusia, bukan darah dan daging, bukan manusia, bukan saudara kita di dalam Tuhan, bukan saudara kandung, tetapi kuasa si jahat. Gereja harus bersatu, gereja harus akur, gereja harus rukun dan damai. Nggak boleh ribut satu dengan yang lainnya. Kita nggak boleh dengar tempat-tempat yang lain, pecah. Dengar aja kita nggak usah. Nggak sehat buat rohani kita. Bersatu. Yang kita lawan itu 4 tadi. Penguasa dunia, roh jahat. Bukan manusianya, bukan anak Tuhan. Jadi saudara tahu peperangan kita di mana. Ketika kita menghadapi peperangan, kita memerlukan otoritas. Ketika kita menghadapi peperangan, kita perlu kuasa dari Tuhan. Oh, sebab itu Tuhan mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga? Ketika Tuhan melihat bahwa gerejanya menghadapi tantangan,
Ketika anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan menghadapi tantangan, apalagi pada masa-masa sekarang, Tuhan mengatakan, aku akan berikan kepadamu kunci kerajaan surga, yaitu kuasa, yaitu otoritas, yaitu urapan, rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan luar biasa dinyatakan kepada kita. Saya merasakan bagaimana rahasia-rahasia firman Tuhan itu diungkapkan oleh Tuhan lewat Roh Kudus buat hidup saya, saudara-saudara. Kalau saya mendengar dan punya kesaksian-kesaksian, walaupun di tempat ini nggak boleh kita sebutkan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang dahsyat, saudara-saudara. Kenapa? Karena urapan Tuhan. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Kalau tadi saya katakan, saudara harus menyatakan perkara-perkara Allah, bukan yang kecil, tetapi yang besar. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya melakukan perkara-perkara Allah yang besar? Karena Tuhan katakan, aku berikan kepadamu kunci kerajaan surga. Aku berikan kepadamu otoritas, kuasa, dan urapan Tuhan. Di dalam urapan Tuhan dan kuasa Tuhan, saudara bisa menjadi umat Tuhan yang kuat. Dalam kuasa dan urapan Tuhan, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa, dengan wibawa surgawi. Saudara bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa melayani dengan sangat efektif. Saudara bisa bersaksi dengan luar biasa. Karena apa? Karena urapan Tuhan itu datang atas hidup kita. Ketika kuasa Tuhan itu menyertai kita, firman Tuhan mengatakan, di akhir zaman ini ada yang masih menghalangi ketika kuasa sejahtera akan bekerja. Masih ada damai sejahtera, saudara-saudara. Tapi suatu ketika nanti tidak ada damai sejahtera. Di muka bumi ini damai sejahtera diangkat sama Tuhan. Kalau damai sejahtera sudah diangkat sama Tuhan, itulah masa kesusahan yang besar. Sekarang lihat aja, orang keluar main bunuh. Ada anak tirinya ditancap pakai pulpen. Cup. Ada anaknya bunuh bapaknya. Ada bapaknya atau ibunya bunuh anak. Kejahatan meningkat di mana-mana. Gak ada damai sejahtera. Tapi nanti damai sejahtera betul-betul akan hilang. Dan itulah masa-masa yang sulit. Ada yang bisa menahan. Yang menahan itulah saudara dan saya. Roh Kudus yang ada pada diri saudara, itu yang menahan setan untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi ketika gereja Tuhan terangkat, maka tidak ada damai sejahtera. Itulah masa-masa yang sukar, di mana manusia menghadapi tantangan yang berat. Karena kebenaran yang keempat adalah pengangkatan gereja. Sebelum kita menunggu pengangkatan Tuhan, maka Tuhan kasih kita otoritas, yaitu Roh Kudus kuasa, yaitu kunci kerajaan surga. Tapi nanti ada mahkota kemuliaan Allah, yaitu pengangkatan gereja. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan seterusnya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Mana ada Tuhan yang turun dari surga? Ini Tuhan Yesus. Ini rahasia anak-anak Tuhan. Ini rahasia gereja Tuhan. Saudara renungkan bersama-sama. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kalau belum amin semua, saya akan bergerak di tangan saya. Haleluya. Kalau buat saya ini ayat yang dahsyat. Bukan ayat sembarang ayat. Bukan ayat-ayat cinta. Tapi ayat-ayat yang dahsyat, yang menjanjikan. Tuhan kita yang menciptakan kita. Dia melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus sementara menunggu kedatangan Dia. Tapi kalau Dia datang, Tuhan sendiri akan turun. Dia nggak suruh malaikatnya, Dia nggak suruh siapa-siapa, tapi Tuhan sendiri turun dari surga dan menjemput kita semua. Ini perkara yang hebat, saudara-saudara. Ini bukan perkara yang sederhana, ini perkara yang serius. Hanya
hanya di dalam Tuhan. Hanya dalam Kristus ada rahasia surga seperti ini. Saudara dijemput oleh orang penting aja senangnya setengah mati. Dijemput sama Tuhan. Dahsyat saudara-saudara. Dan kita akan baca ayat-ayat yang terakhir. Ini ayat di mana? Ini adalah peristiwa-peristiwa Yaman. Tadi saya bersaksi dalam ibadah pagi. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencari ayat. Biasanya ayat tentang eskatologis, ayat-ayat tentang akhir zaman itu saya suka cari dalam kitab Wahyu. Contohnya waktu hari Minggu kemarin, bagaimana saya dipenuhi dengan Roh Kudus di sini, saya hancur hati hanya dengan perkataan ayat, ada perkataan dari satu pujian mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Itu hanya kata itu saja. Waktu saya naikkan pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Waduh, itu seperti air surga mengalir. Dan saya nggak bisa berdiri di hadapan. Saya ingin berlutut, saudara. Kalau ruang ibadah itu gede, mungkin saya lebih banyak berlutut. Saya hancur hati, saya dipenuhi Roh Kudus. Lalu Roh Kudus itu menuntun saya ketika saya katakan, Tuhan, saya minta ayat firman Tuhan buat jemaat. Akhirnya Tuhan kasih kitab Wahyu yang saya bacakan di akhir saya doa berkat, sebelum doa berkat. Waktu saya baca itu, lalu saya baca itu ayat kitab Wahyu, saya nangis. Dan saya seringkali mendapatkan rahasia-rahasia firman Tuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Sebenarnya dalam kitab Wahyu, saya akan dapatkan tentang hal-hal yang bersifat eskatologis. Tapi luar biasanya, Petrus itu membuat suatu pernyataan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat ayat ini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman, ini bicara tentang akhir zaman, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Nah ini, ada banyak orang bilang, mana Yesus, Isa itu mau datang mana? Bohong. Kalau saudara dengar itu, dengar firman Tuhan itu. Karena akan tampil di akhir zaman itu pengejek-pengejek, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menghina kita, yang menjatuhkan kita, yang menjatuhkan iman kita, yang mengatakan, mana Tuhanmu mau datang? Firman Tuhan disebut. Firman Tuhan mengatakan, ada orang yang mengatakan, di manakah janji tentang kedatangannya Tuhanmu? Firman Tuhan mengatakan, sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, yaitu pada waktu dunia diciptakan. Tetapi hari Tuhan akan tiba, amin. Seperti pencuri pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Bumi yang kita pijak itu akan lenyap, akan hancur, karena kita bukan orang dunia. Kita sekarang tinggal di dunia, tapi warga negara kita warga negara surgawi. Dunia akan kita tinggalkan dan kita akan pergi ke surga ketika Tuhan datang menjemput kita. Amin. Lalu ayat ini berkata demikian. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Wah, ini ayat yang hebat. Jadi kalau ayat yang hebat, yang jadi berkat saya gedein, saudara-saudara. Kamu, saya dan saudara yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Wow, saudara dan saya bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Apalagi kita suka menginjil, apalagi kita suka memenangkan jiwa. Itu adalah makanannya Tuhan Yesus. Itu adalah kesukaannya Tuhan Yesus. Saya sebenarnya ingin kasih saudara kesaksian dari seorang anak gadis dari Afrika yang dia bersaksi. Anak mungkin seumur si Samuel. Dia itu melihat Tuhan. Wow. Jadi karena gara-gara virus. Bukan virus corona. Virus di handphone saya nggak bisa buka di belakang. Wow. Iblis bekerja juga ya saudara-saudara. Saya udah siapin semuanya. Bagaimana anak gadis, dia melihat Tuhan, dia bilang, saya buta, saya nggak bisa lihat. Dia begini, nggak bisa lihat. Itu begitu terang, begitu terang. Di situ ada orang yang penuh dengan kemilau. Saya nggak
mukanya, memang nggak bisa lihat. Tapi kalau ada orang bilang, saya lihat muka Yesus, bohong tuh. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kalau orang bilang, saya lihat Tuhan Yesus lu, ada kumisnya, bohong tuh. Bener, jujur aja. Tuhan itu nggak bisa dilihat karena kemuliaannya. Jadi anak itu bilang, saya lihat Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan. Lalu ada 24 suku tua-tua yang mengiringnya. Lalu dia mengatakan, selamatkan banyak jiwa, aku akan datang kembali. Wow. Dia mendapatkan visi. Dan itu benar. Saya yakin. Karena perkataannya begini, cari jiwa sebanyak-banyaknya, karena aku akan datang segera. Itu adalah janji Tuhan. Saya nanti janji kalau khotbah berikutnya saya akan kasih tuh video ini. Sebenarnya ada, tapi waktu saya cuma 10 menit lagi tadi saya di situ. Gimana mau cari? Nggak ada, saudara-saudara. Waktu saya pakai mentah lagi. Ya, akhirnya udah saya nyerah aja, yang ada aja bisa pakai. Nah, saudara-saudara, kamu yang dapat, yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan bisa dipercepat oleh kita, saudara-saudara. Mau cepat, mau lambat, atau mau diam aja? Cepat aja, Pak. Cepat. Nggak susah. Itu haknya saudara. Minta Tuhan mempercepat. Amin. Hak kita. Tapi Tuhan juga katakan, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Oh, haleluya. Hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Ketika sangkakala berbunyi, wah, seluruh muka bumi tahu kemana itu lagi trennya. Tapi Tuhan nggak datang. Lagi tren. Gitu. Nanti yang betul-betul malaikat Tuhan meniupkan sangkakala, Allah yang akan turun ke bumi. Dan yang mempercepat kedatangan Tuhan itu adalah kita semuanya. Ayat yang berikutnya yang terakhir, pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Jaga diri, saudara-saudara. Jangan bercacat, jangan bernoda. Menunggu kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan datang, kita kedapatan berdosa, diangkat enggak? Saya takut baju yang diangkat, bukan saudaranya. Kan kalau dalam cerita-cerita itu orangnya yang hilang, bajunya ketinggalan. Nah, orang yang berikutnya adalah orang yang kedapatan bercacat dan berdosa. Bukan orang yang diangkat, baju yang diangkat, orangnya di situ ya. Ya itu hanya canda aja. Nah, saudara-saudara, itulah kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yakinlah. Saudara jangan dengar kata orang mantan, gereja akan tutup, gereja akan dihancurkan. Gereja nggak bisa dihancurin. Karena siapa? Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan gereja, Tuhan yang memberikan kita, Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita. Alam maut, kematian tidak bisa menghancurkan kita. Malah Tuhan kasih kita kunci kerajaan surga, yaitu kuasa Tuhan. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, yaitu kita diangkat oleh Tuhan. Sementara kita menunggu kedatangan Tuhan, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, karena kehidupan kami telah ditetapkan oleh Engkau. Engkau yang telah mengadakan untuk kami ada, berdiri di dalam kekuatan sebagai gereja Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kami. Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang yang siap pada nanti kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat gereja di seluruh dunia. Engkau akan memperkokoh anak-anak Tuhan, sehingga mereka akan menjadi gereja yang kuat dalam kehidupan mereka, menghadapi tantangan di dalam dunia ini. Mereka tetap mempertahankan diri mereka tak bercacat menjelang hari Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam mereka, di dalam kami, memberikan kekuatan hidup di dalam kekudusan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kehidupan kami yang ada di tempat ini Bapa, agar kami tetap mempertahankan hidup kami, menjadi orang-orang yang menceritakan perbuatan Tuhan yang telah memanggil kami dari gelap kepada terang yang ajaib, dan tidak ada kegelapan yang dapat menguasai kami lagi. Bahkan kami akan terus berjalan dalam terang Tuhan sampai Maranatha Tuhan datang kedua. Engkau akan mendapati kami tetap setia kepadamu. Berkatilah kami dengan kekuatan, berkati kami dengan otoritas yang daripada Tuhan, berkati kami dengan pengurapan untuk hidup sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Kami terus berjalan, terus hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Terpujilah Allah, terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, karena alam maut tidak dapat menguasai kami. Alam maut tidak dapat menguasai kami. Alam maut tidak dapat menguasai kami, karena kami hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, domba-domba gembalaanmu Tuhan. Engkau adalah gembala yang baik, yang sempurna, yang mulia. Engkau menggembalakan umat Tuhan, sidang jemaatmu, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang sempurna. Kami hambamu adalah gembala manusia, tetapi Engkau adalah gembala yang mulia. Engkau juga adalah Bapa kami yang mengasihi kami, yang merawat kami, dan menjadikan kami biji matamu Tuhan. Betapa kami berharga. Kami adalah umat Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani, milik kepunyaan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan kami meyakinkan itu bahwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Alam maut tidak bisa menguasai kami. Dan Tuhan akan memberkati kami, melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang mujizat, yang mungkin tidak kami pikirkan, tidak kami duga, tetapi alam menyediakan itu buat kami. Terima kasih Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai kami dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Dijauhkan kami dari bahaya celaka maut dan pencobaan. Dan jauhkan kami dari kuasa iblis, jauhkan dari sakit penyakit, dari wabah-wabah menular. Tuhan jauhkan, halaukan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang dalam surga, serta cinta, kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri kebaktian kami. Haleluya. Segala
saudara, selamat pulang.